Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan menjadi pedoman dan bahkan penolong bagi hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini, menaikkan segala puji syukur kami atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jemaat dikasih Tuhan, kondisinya nggak enak banget. Dikatakan apa? Pohon ara nggak berbunga. Kalau sebuah tanaman nggak berbunga, sudah alamat pasti ini nggak akan ada buahnya. Ya, pohon anggur tidak berbuah. Aduh, ini juga anggur juga nggak ada. Hasil pohon zaitun, ada hasilnya sih, tapi mengecewakan. Hasilnya jelek, nggak bagus. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Wah, panen ini. Ya, ini urusan makanan ini, urusan pokok nih buat kita. Kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba juga nggak ada. Bahkan lebih lagi tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semuanya habis. Semuanya, nggak tahu nih. Tidak ada hasil dalam kehidupan. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan lagi. Tidak ada sesuatu yang diharapkan kalau kita baca ayat ini. Tetapi perhatikan ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik-baik saja. Sekalipun kondisinya tidak baik-baik saja. Mungkin dalam kehidupan kita, ya kita sih nggak mikir tentang pohon ara, anggur atau domba, sapi. Ya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin usaha kita sedang kurang lancar. Mungkin ya bisnis kita sedang seret. Mungkin ya penghasilan kita menurun. Mungkin juga ya kebutuhan kita banyak tetapi persediaan keuangan kita menipis atau bahkan kurang. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kondisi yang tidak enak itu, tidak baik-baik saja itu, bagaimana respon kita terhadap Tuhan? Ini sekali lagi, respon kita terhadap Tuhan. Kalau dalam bacaan kitab Habakuk ini jelas, keadaan dunia ya nggak baik-baik saja. Tetapi respon terhadap Tuhan, dia tetap bersorak-sorak. Dan dia tetap beria-ria di dalam Allah, sumber keselamatan. Wah, ini luar biasa. Mestinya demikian juga dengan hidup kita. Mari miliki iman Kristen itu, percaya kita itu bukan dengan iman karena. Maksudnya apa? Aku percaya Tuhan karena Tuhan memberkati aku. Aku percaya Tuhan karena aku selalu yang intinya fokusnya kita dapat sesuatu.
Tetapi milikilah iman yang sekalipun, seperti dikatakan Habakuk ini, sekalipun sedang dalam kesulitan, aku tetap percaya Tuhan. Sekalipun keuanganku sedang menipis misalnya, sekalipun usahaku sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami penurunan omset yang luar biasa, sekalipun keuanganku habis, sekalipun yang tidak baik banyak sekali, tetapi aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap akan menyembah Tuhan. Aku tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan. Aku tetap beriman kepada Tuhan. Nah, semestinya iman kita juga demikian. Jadi sekali lagi, iman percaya kita kepada Tuhan janganlah dipengaruhi karena keadaan. Sekali lagi, biarlah apapun keadaan yang terjadi, tetaplah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, dengan kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, justru keadaan bisa diubahkan. Ya, kalau kita mendengarkan Tuhan, mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, maka keadaan akan diubahkan. Sebaliknya, kalau kita dipengaruhi dunia dan ikut arus dunia, justru kita akan jauh dari Tuhan. Justru kita tidak akan memiliki iman yang teguh. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan seperti yang kita baca tadi. Keadaan yang tidak menguntungkan, tidak mengenakan, kadang diizinkan untuk menguji iman kita. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan? Apakah hati kita melekat kepada harta atau melekat kepada Tuhan? Apakah hati kita melekat kepada kebanggaan dunia ataukah kepada Tuhan? Nah, kalau kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu fokus kita Tuhan, bukan karena dunia, bukan karena keadaan dunia atau apapun yang dari dunia, maka sesungguhnya yang kita butuhkan di dunia ini pun Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberikannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu saat ini, kesulitan, kesusahan, pergumulan apapun, ya kondisimu mungkin tidak baik-baik saja, mari tetap miliki iman yang baik-baik terus. Ya, imannya harus tetap baik, tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai iman kita dipengaruhi keadaan, tetapi sebaliknya, tetaplah teguh apapun keadaan kita. Tetap percaya, menaruh pengharapan dalam Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Biarlah kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan. Mungkin keadaan kami ada di antara kami yang tidak baik-baik saja. Sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, sedang di dalam beban yang berat. Kami berdoa pagi ini Tuhan, biarlah iman kami, apapun keadaan kesulitan, kesesakan yang terjadi, kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan. Sebab Engkaulah sumber keselamatan dan Engkaulah yang menyelamatkan hidup kami. Kami mau tetap beriman dan percaya, bahkan bersorak-sorak di dalam Tuhan, sumber keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap ya semangatnya harus maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.